Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Mutia Trinur Andisa yang PME 1D017164. Nah, di sini saya akan membahas tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Chubb-Douglas. Nah, baiklah, yang pertama yaitu ada bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Di sini saya menjelaskan di latar belakang itu jagung menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat penting dan saling terkait dengan industri besar. Selain untuk dikonsumsi untuk sayuran, buah jagung juga bisa diolah menjadi aneka makanan. Selain itu, pipilan keringnya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kondisi ini membuat budidaya jagung memiliki prospek yang sangat menjanjikan, baik dari segi permintaan maupun harga jualnya. Sumatera Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang potensial untuk mengembangkan pertanian jagung. Menyajikan ada rumusan masalah dan tujuan. Di rumusan masalah itu yang pertama ada bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Lalu yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani. Lalu ada tujuan. Di sini saya mengambil 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui elastisitas yang sama pada masing-masing input produksi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalankan petani. Next, kita lanjut ke bab kedua, yaitu ada metode penelitian. Di metode penelitian, saya ada mengambil 2 metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Di data primer, yang pertama ada wawancara, lalu kedua observasi, dan yang ketiga ada kuesioner. Lalu untuk data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian ini yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Utara, Dinas Pertanian Sumatera Utara, dan jurnal-jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada spesifikasi model. Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi dan fungsi keuntungan adalah model Chubb-Douglas. Di sini kalian bisa melihat rumusnya. Terus di keterangan, saya memakainya itu jumlah produksi dalam kurung kilogram, lalu X1-nya ada luas lahan, X2 ada benih, X3 ada pupuk. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri di slide yang sudah saya sediakan. Next, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan, di sini ada tabel. Di nama variabel ada konstanta luas lahan, benih, pupuk, R2, F hitung, dan P value. Lalu di sebelahnya ada koefisien regresi. Kalian bisa melihat angka-angkanya di layar yang sudah saya sediakan. Next, untuk uji F-nya yaitu F tabel sama dengan 2,98, F hitung sama dengan 13,640, F hitung
lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 tolak H1. Koefisien determinasi R square-nya itu 0,7928. Maka kemampuan variabel bebas dan menjelaskan variabel terikat sebesar 79% dan 21% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu untuk estimasi luas lahan dan benih, ini ada seperti tabel yang pertama, hanya saja jumlahnya yang di koefisien regresinya itu berbeda. Untuk uji nilai elastisitas itu ada B1 dikurang B2 dikurang B3 juga ya, saya lupa memasukkannya tadi. Lalu 1,9209 dikurang 1,1409 dikurang 0,9883, hasilnya itu min 0,2083. Lalu untuk skala usaha itu B1 plus B2 plus B3, hasilnya itu 4,0501. Untuk uji nilai elastisitas, p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 terima H1. Sama juga di skala usaha juga seperti itu. Luas lahan dan benih tidak memiliki elastisitas terhadap jumlah produksi jagung. Terus untuk di skala usaha yaitu ada increasing return to scale, yaitu jumlah produksi meningkat daripada variabel jumlah luas lahan dan tenaga kerja yang menyebabkan skala hasil meningkat. Lalu selanjutnya untuk elastisitas benih dan pupuk. Terus itu dia sama seperti tabel yang kedua. Jadi kalian bisa lihat sendiri di layar karena saya sudah menjelaskan di tabel yang kedua. Karena tabel kedua ketiga itu sama. Next untuk tabel yang keempat yaitu tabel terakhir, itu juga sama seperti tabel kedua dan ketiga. Jadi kalian bisa lihat sendiri di layar. Karena saya sudah menjelaskan di tabel sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Di sini saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pada uji variabel bebas berpengaruh terhadap variabel bebas. Lalu yang kedua, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 79% dan 21% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu yang terakhir, variabel luas lahan, benih dan pupuk tidak memiliki elastisitas dan skala usaha increasing return to scale. Terus kita masuk di slide yang terakhir, yaitu ada saran. Di sini saya mengambil hanya 1 saran. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan para petani jagung pada produksi jagung pada daerah yang kalian teliti, agar produksi jagung meningkat sehingga meningkatkan pendapatan petani jagung. Demikianlah paparan PowerPoint dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.